Belum selesai berurusan masalah hukum, itulah yang dialami oleh Amalia Fujiawati, manakala dirinya harus kembali berurusan dengan hukum. Siang kemarin ia mendatangi Polresta Depok untuk memenuhi panggilan penyidik, sekaligus menjalani pemeriksaan perdana terkait laporan pengacara Bambang Pamungkas yang melaporkan Amalia atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Amalia pun mengakui bahwa dirinya sempat kaget, yang mana laporan yang ditujukan kepada dirinya telah dilayangkan sejak 15 September 2021 yang lalu. Wanita yang mengaku sebagai mantan istri Bambang Pamungkas itu berharap perjuangannya membela hak anak-anak dari pernikahan sirihnya dengan sang pesepak bola segera berakhir dengan keputusan terbaik. Kedatangan kami hari ini itu memenuhi panggilan dari penyidik, itu terkait dugaan di pasal 27 ayat 3 maupun pasal 45 Jungto 45 ayat 3 terkait Undang-Undang ITE dugaan pencemaran nama baik maupun fitnah atas nama pelapor Bapak Ziau Hasanul Hulki, ya, seperti itu. Tadi kita diperiksa perdana oleh penyidik, masih sebatas sidik, dan kita juga tadi menyampaikan keterangan-keterangan bahwasannya memang sejauh mana dugaan pencemaran nama baik maupun fitnah ini, seperti itu. Karena di sini juga kita sampaikan klien kami, Bu Amalia ini, kebenaran yang ada, dan itu adalah suatu fakta notoir yang diketahui dari pelapor sendiri maupun orang umum, seperti itu. Jadi tidak ada suatu pencemaran nama baik atau fitnah. Terkait postingan saya di Instagram, pada saat saya memposting hasil tes DNA. Kan hasil tes DNA itu berarti membuktikan suatu kebenaran bahwa memang Anjani dan Jen Abel itu memiliki satu ayah biologis yang sama. Itu adalah suatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri kan. Nah, selama ini saya di media selalu melihat dan mendengar saudara Ziau, yaitu lawyernya saudara Bambang Pamungkas itu, dia selalu menyampaikan bahwa saya ngaku-ngaku ya kan, saya ini itu adalah anak-anaknya bukan anak-anaknya Bambang Pamungkas, kemudian saya macam-macam lah yang sebenarnya itu mencoreng nama saya, tapi saya tidak melaporkan dia karena saya berpikir sudahlah mungkin itu memang pekerjaannya. Maka dari itu saya posting dengan caption yang isinya itu mengingatkan beliau ya kan, sebagai tapi tidak menyebutkan nama ya. Oh, menyebutkan, saya memang menandai beliau dengan men-tag beliau dan dengan niat mengingatkan bahwa kita awalnya sebagai sesama muslim dulu ya, bahwa sudahi kebohongannya gitu. Yaudah gitu, sudahi kebohongannya, ayo kita berdamai. Sebenarnya intinya itu. Sebenarnya yang saya kagetnya karena ini laporan tuh sudah ada sejak 15 September 2021. Jadi sebenarnya ini mendekati pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Jadi saya pada saat membuat laporan di Polda tentang Bambang Pamungkas itu saya belum tahu ada ini. Itu aja sih, hanya jadi udah lebih dulu melaporkan. Dijalanin aja, kan tujuan utama saya memang untuk memperjuangkan hak anak-anak saya. Cuman saya tuh hanya bertanya-tanya, ini saudara Bambang Pamungkas nih sebagai seorang laki-laki ya kan, udah nggak mau bertanggung jawab ya kan, terus sekarang dia berbuat seperti ini kepada ibunya anak-anak. Maksudnya tuh di mana hati nuraninya kepada anak-anak, bukan pada saya ya, di mana gitu loh. Saya kan sudah memperjuangkan hak anak saya juga harus mencari nafkah, saya juga harus mendidik mereka, mengurus mereka. Sekarang dia berbuat seperti ini, padahal dia tahu faktanya bahwa dia memang bapaknya. Tapi saya selalu bilang di media manapun bahwa saya membuka pintu damai ya kan. Jadi tunjukkan itikat baiknya sebagai seorang bapak kepada anaknya, itu aja. Waktu dekat juga arahan pimpinan kami juga akan kami laporkan balik dengan keterangan palsu. Jika Amalia Fujiawati kini sedang menghadapi proses hukum atas laporan dari Bambang Pamungkas terkait laporan pengacara Bambang Pamungkas yang melaporkan Amalia atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, di lain kisah, Gaga Muhammad pada hari Rabu 19 Januari 2022 telah divonis majelis hakim dengan hukuman penjara 4,5 tahun karena terbukti melakukan kelalaian saat mengemudi hingga berakhir dengan kecelakaan.
Mengetahui hal tersebut, baik pihak dari Laura Anna yang diwakili oleh sang kakak pun mengatakan cukup menerima vonis majelis hakim, walaupun vonis tersebut tidak mampu mengembalikan nyawa dari Laura Anna. Sementara itu pihak Gaga Muhammad yang diwakili oleh sang ibunda mengatakan sedang berpikir-pikir terlebih dahulu atas putusan majelis hakim. Selain itu, sang ibunda mengatakan kepada Gaga bahwa harus menerima dan kuat atas keputusan majelis hakim tersebut. Pasal dalam KUHP, pengertian kelalaian atau lupa ditafsirkan dengan beberapa terminologi, seperti asusilo dalam Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentar yang lengkap pasal yang mengatakan bahwa kelalaian atau kulpa diartikan dengan karena salahnya, sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian. Si Laura anak ini sudah menunjukkan kelumpuhan, di mana seluruh anggota gerak tidak bisa digerakkan dan mengalami kesakitan, di mana saksi Laura anak ini yang berkehendak untuk pulang tidak bersedia dirawat inap namun tidak jadi pulang karena mengalami kesakitan pada anggota gerak tangan dan kaki. Menimba bahwa saksi Laura anak ini dari rumah sakit Media Depok kemudian dirujuk ke rumah sakit Bayangkara dan dilakukan operasi dan perawatan medis dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019 dan dilakukan tindakan-tindakan medis lain sebagaimana terurai di atas. Namun sampai saksi Laura anak ini diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, ini masih tetap mengalami kelumpuhan. Sabda Allah Muhammad tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana dalam dakwaan tunggal untuk umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa kaum Sabda Allah Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3, menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sebenarnya dari pidana yang dijatuhkan. 4, menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5, menetapkan barang bukti SIM A atas nama Gaum Sabda Allah Muhammad dikembalikan kepada terdakwa. Dan 6, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang saudara majelis hakim. Ya aku cuma bisa bilang makasih kepada Pak Hakim karena sudah memberikan keadilan buat Laura. Cukup puas dengan vonis tersebut, Mbak? Cukup dengan yang Pak Hakim berikan itu sudah dia yang paling ngerti, dia yang tahu, dan kalau menurut dia itu cukup berarti ya sudah cukup. Dari pihak polisi akan mengajukan Pikir bagaimana? Oh, aku nggak tahu tentang itu sih. Berarti ini nggak ada ajukan banding lagi ya kalau dari pihak Polres sendiri? Udah? Enggak, menurut aku sih enggak. Tapi ya, we never know. Ntar kita lihat. Tapi buat aku pribadi udah cukup. Kenapa sekarang sudah cukup? Kemarin sempat bilang katanya tuntutan 4,5 itu belum cukup. Minimal Belum cukupnya itu maksud aku hukuman seberapa lama pun nggak akan cukup, nggak akan bisa ngebalikin Laura. Itu aja. Makanya aku bilang ya kalau Pak Hakim bilang itu cukup ya aku nurut. Tapi kalau mau dibilang apakah itu cukup buat menggantiin semua penderitaan Laura, ya nggak ada yang bisa menggantinya. Tapi Mbak bisa itu istirahat semalam dengan tenang ketika menunggu keputusan putusan ini? Deg-degan sih, cuman ya harus istirahat kan. Istirahat kok cukup enak pokoknya, tenang aja. Laura minggu ini ngebuka chat Laura dengan Gaga itu gimana Kak? Nah, gimana ya? Kaget nggak kaget sih. Cuman ya aku udah tahu itu semua udah dari lama. Makanya yang aku omongin itu ya itu bukti-buktinya. Kenapa aku bisa ngomong gitu.
Berarti biar menguatkan bukti ya Kak Laura? Iya, supaya aku nggak cuma ngomong doang. Tapi yang memicu untuk akhirnya share ke sosial media apa sih Kak? Ya saya ngeliat aja chatnya itu, dia ternyata sejahat itu. Yang benar-benar, wah, saya bacanya aja sampai nangis-nangis tuh. Saya nge-share itu sampai nangis-nangis. Tapi semakin membuktikan siapa yang sebenarnya materialis dengan chat kemarin. Ya, udah ada buktinya kan semua. Yang minta aja siapa. Tapi itu sempat diperiksa ke pihak kepolisian atau gimana sih Kak? Atau memang baru ketemu? Aku kurang tahu sih. Mungkin udah pernah. Cuman aku nggak tahu menahu sih tentang itu memang. Kak, kita kemarin sempat share video foto Laura. Ini lagi sering lihat foto Laura lagi. Iya, aku lagi ya setiap hari sih aku suka ngeliat-ngeliat. Cuman kemarin aku memberanikan diri untuk buka handphonenya dia lagi, lihat foto-fotonya dia, video-video private kita lah, kita pas di rumah, pas aku ngurusin dia, pas kita main gitu. Aja. Mungkin ketika misalnya Anda dan Laura mendengar putusan hari ini, menurut Mbak Greta sendiri apa yang menjadi respon Laura ketika mendengar putusan ini? Aku yakin Laura juga pasti akan terima sama apa yang Pak Hakim udah berikan. Kan puas? Puas atau gimana? Puas sih. Ya semoga aja dia sekarang udah bisa tenang. Karena udah selesai keputusan yang ini. Jadi semoga dia bisa. Perdatanya juga ya? 12, ya itu aku masih belum tahu sih. Itu masih harus dibicarakan lagi nanti. Tuh, yang perdatanya itu. Karena kan saat itu kan itu untuk mensupport hidup Laura sampai dia mati. Cuma kan sekarang Lauranya juga udah nggak ada, jadi ya kita masih nggak tahu itu harus bagaimana lagi. Artinya belum ambil sikap untuk meneruskan Belum dibicarakan juga sama keluarga juga. ini akan dibicarakan dulu sama keluarga besar. Iya. Kak, dengan ada tuntutan 4 tahun 6 bulan, tadi pihak sana bilang mau mengajukan banding. Mungkin gimana tanggapan? Ya sudah, kalau menurut mereka itu yang mereka mau lakukan ya sudah, silakan aja. Pak kan sering nih hadir di sidang ya. Nah, ketika melihat sosok Gaga, perasaannya gimana sih? Aku coba buat nggak ngeliat sih. Dan ya yang aku ingat Laura. Aku di sini untuk Laura. Dari tadi juga aku cuma berdoa. Aku ya ngomong aja ke Laura dalam hati kayak Laura doain gitu aja. Masih berharap Gaga minta maaf pada pihak keluarga Laura? Enggak kok, aku nggak berharap. Udah enggak? Ya udah telat juga. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah minta maaf, sebenarnya dari awal aku sudah minta maaf. Pada saat awal kejadian di rumah sakit aku sudah minta maaf sama orang tuanya, ibu bapaknya. Aku sudah minta maaf pada saat orang tuanya tiba di rumah sakit, aku udah langsung minta maaf sama dia, sama bapaknya, sama ibunya juga. Lalu jawab bapaknya waktu itu jawab, oh no problem, ya anak muda gitu. Dari awal aku sudah minta maaf. Kalau persoalan kita berbicara minta maaf dari awal kejadian aku sudah minta maaf. Oh iya, pasti sangat terabaikan karena kita udah ngucapin minta maaf tapi kan dianggapnya belum. Pasti gitu. Dari awal kejadian aku sudah ngucapin karena aku tahu sekalipun Gagah ini dia salah dan tidak salah sama-sama dalam satu kendaraan, dengan kejadian seperti ini kan dia yang mengendarai pasti dikatakan salah. Jadi aku minta maaf sama orang tuanya Laura. Ya intinya adalah Gaga harus kamu terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kamu ke depan supaya jangan terjadi lagi. Anggap saja bahwa ini ujian dan cobaan karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat kamu. Jadi jalanin aja. Yang penting ibadahnya jangan berkurang, bahkan diperbaiki, dijaga. Itu aja. Kalau itu aku belum sampai, apalagi kan baru tadi putusan, takutnya aku terlalu jauh nanya yang kayak gitu, takutnya kan dia masih belum bisa mencerna baik gitu. Jadi Kondisi psikisnya Gaga juga seperti itu? Ya, terlihat lebih kuat nggak sih Tante Gaga? Iya, terlihat lebih kuat.
Kalau vonis itu menjadi hak sepenuhnya hakim ya, majelis hakim memvonis dengan pertimbangan-pertimbangannya. Ya kami mempunyai pendapat sendiri, di mana pendapat-pendapat kami nanti saya akan sampaikan kalau memang harus mengajukan banding. Jadi Gaga dikasih waktu 7 hari sejak hari ini untuk mengajukan banding atau tidak. Nah itu nanti kita lihat lah ya. Nanti kalau memang Gaga mengajukan banding, kami akan membuatkan memorinya, apa yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Saya coba akan sampaikan bahwa ini loh fakta-faktanya dan apa yang harus kita sampaikan juga kepada majelis hakim di pengadilan tinggi. Seperti itu prosesnya. Kita lihat apakah Gaga banding atau tidak, kita ikutin aja prosesnya. Ya, Gaga pada prinsipnya sih melihat waktu ya, 7 hari sejak hari ini, apakah banding atau tidak kita lihat nanti ya, kita lihat seperti apa. Kalau saya sih ya nanti kita sampaikan, akan ada orang tuanya, diskusi dengan orang tuanya, banding atau tidak kita lihat aja nanti. Iya, kalau misalnya dia sakit, saya juga udah tanya Gaga sebenarnya Laura ada riwayat sakit apa. Dia bilang memang mahnya itu ada, udah lama. Ya, kalau itu ya, dan mungkin memang yang kita harus pahami adalah memang mungkin sudah waktunya beliau untuk kembali ke pangkuan ilahi kan. Jadi kita nggak usah terlalu memperpanjang lagi. Mudah-mudahan beliau tenang aja gitu. Dia rasa bersalah. Perginya Laura dia sangat bersalah, makanya kalau orang bilang kok Gaga kayak tidak ada penyesalan, itu kan kata orang, kan beda-beda. Orang kadang-kadang rasa bersalah, kadang-kadang masih bisa senyum, ada yang enggak, yang sedih banget kan gitu. Beda-beda. Pada waktu Laura baru meninggal itu 1 hari kan, besoknya sidang ya, hari ini meninggal, besoknya sidang itu sebenarnya dia tahan tangis. Jadi bukan berarti dia menghadap ke atas itu lalu ketawa, tidak, itu karena dia tahan air mata.